Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita masuk pada bab ke-21. Babu Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sisi-sisi tauhid dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup seluruh jalan yang menuju pada kesyirikan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di bab ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan terkait tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid, di mana menjaga tauhid itu beliau syariatkan perkara-perkara di mana jika perkara tersebut dibiarkan maka hal itu akan membuka peluang manusia untuk melakukan kesyirikan. Maka dijagalah, ya. Seperti misalnya kalau kita mau menjaga rumah dari kemalingan, tentu untuk menghindari hal itu kita akan jaga sisi-sisi yang ada kemungkinan maling masuk ke sana. Ya, sisi-sisi yang ada kemungkinan maling masuk. Misalnya apa? Dari mana biasa maling masuk? Jendela, pintu, plafon. Bisa juga untuk pengalaman nampaknya. Untuk maksudnya jaga rumah maksudnya. Karena memang ada maling itu dari plafon. Demikian ikhwah. Dari belakang mungkin apabila tidak berpagar. Artinya ketika kita menjaga rumah kita dari kemalingan, tentu semua sisi yang ada kemungkinan masuk maling dari sana, maka kita jaga. Demikian ikhwah, kita jaga. Maka mulailah jendela letak jerja, pintu dijerja. Demikian ikhwah. Ya, karena apa? Sisi-sisi ini yang ada kemungkinan masuk maling. Walaupun bisa saja maling itu jebol dinding, ya, bisa saja itu terjadi, tapi itu kemungkinan kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup semua kemungkinan manusia untuk terjerumus pada perbuatan syirik. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dan syariat kita itu, ya, tabiat syariat Islam, apabila Islam melarang sesuatu, maka semua jalur yang menuju ke
semua jalur yang menuju larangan itu, yang bisa menyebabkan orang jatuh pada larangan itu ditutup. Ya, ditutup. Seperti ikhwah di sini Ustadz Firanda menyebutkan salah satu ayat surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah pada selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Mereka nanti akan mencaci Allah dengan melampaui batas, dengan tanpa ilmu. Artinya sebenarnya ikhwah, para nabi pernah melakukan di mana mereka mencela tuhan-tuhan yang disembah. Ya, gunanya apa? Untuk menunjukkan kepada si penyembahnya bahwa Tuhan yang kalian sembah ini memang tak layak untuk disembah. Demikian ikhwah. Seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, dia katakan ini adalah Tuhanku. Kenapa demikian? Bukan waktu itu Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, bukan. Beliau sedang menyindir para penyembah-penyembah bintang. Wah, ini Tuhanku indah sekali. Tapi kan bintangnya terbenam. Beliau katakan, nggak layak Tuhan kok terbenam. Itu kan sebuah kritikan, ya, kecacian halus lah kita katakan, ya, kritikan terhadap Tuhan yang mereka sembah. Kalian menyembah Tuhan, Tuhannya bintang, mana main, gitulah kira-kira, ya, nggak cocok. Kenapa? Tuhan kok bisa terbenam? Itu merupakan cara Nabi Ibrahim untuk membuka pemikiran para penyembah-penyembah tersebut. Kemudian beliau lihat lagi bulan. Wah, ini bulan bagus, purnama, cocok jadi Tuhan. Ternyata bulan juga seperti itu. Yang digarisbawahi Nabi Ibrahim kan bulan kok tenggelam. Demikian juga dengan matahari. Karena pada waktu itu manusia pada zaman Nabi Ibrahim itu banyak yang disembah. Sembah bintang, bulan, matahari, menyembah raja, dan menyembah apa lagi? Menyembah patung. Itu mereka lakukan. Nabi Ibrahim ingin mematahkan, ya, ingin menunjukkan kepada mereka yang mereka sembah itu tak layak jadi Tuhan. Itu ikhwah. Ini kan kritikan terhadap Tuhan-Tuhan ini. Demikian ikhwah. Ingat kisah Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan patung-patung, ya, yang disembah kaumnya. Kan kaumnya mengatakan, qalu anta fa'alta bi aliyatina ya Ibrahim. Ibrahim, ente yang melakukan ini, yang menghancurkan tuhan-tuhan kami ini. Kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahum kabirhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Enggak. Yang melakukan itu tuhan-tuhan yang besar-besar ini. Ya. Tuhan-tuhan yang besar ini. Jadi patung-patung mereka yang besar, ya, itu dikatakan Nabi Ibrahim, dia adalah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil ini, menzolimi Tuhan yang kecil-kecil. Patung-patung yang kecil hancur, yang besar-besar tinggal. Demikian ikhwah. Ditanyakan oleh kaum Firaun kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, dan disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam punya celah untuk membuka pikiran mereka. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Gini aja, kalian tanya aja kepada patung-patung itu yang kalian sembah, yang besar-besar itu. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil ini? Itu ikhwah, dan mereka tahu, ya. Apa kata mereka? Laqad alimta ma haula yantiqun. Ibrahim kan ente tahu dia nggak bisa ngomong. Itu ikhwah. Disitulah Nabi Ibrahim, uffil lakum walima ta'budu min dunillahi ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Celaka kalian ini. Kenapa kalian menyembah Tuhan yang nggak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat? Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Artinya itu kan mencaci namanya, ya, mencaci. Bukan hanya sekedar mencaci, dia hancurkan Tuhannya. Jadi para nabi-nabi terdahulu ada melakukan hal-hal seperti ini, ya, ada melakukan hal seperti ini. Artinya apabila itu dilakukan dan hasilnya bisa membuat orang-orang yang ada melihat argumen itu bisa terbuka hatinya, maka tidak masalah. Atau
reaksi mereka tidak balik mencela Allah, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata reaksinya diperkirakan malah mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu, maka nggak dibolehkan. Inilah ayat, ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu namanya tindakan preventif, ya, agar Allah tidak dicela. Contoh lain ikhwah, seperti Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan Allah melaknat seorang yang mencela kedua orang tuanya. Waktu itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada orang mencela kedua orang tuanya?" Kata Rasulullah, "Ada. Yasubbu abahu fayasubba ummahu. Yasubbu abar rajuli fayasubba abahu. Wa yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummahu." Dia mencela ibu orang, orang itu balas mencela ibunya. Dia mencela ayah seseorang, orang itu balik membalas mencela ayahnya. Berarti sia sama dosanya seperti mencela ibu dan ayahnya. Itu kan penyebab namanya. Demikian ikhwah. Jadi ini hal-hal yang banyak kita lihat dalam syariat Islam. Contoh lain ikhwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala soal Baqarah ayat 104, di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u." Wahai orang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina walakin wa qulu unzurna wasma'u, tapi katakanlah dengarkan kami, perhatikan kami dan dengarkan kami. Ikhwah, ra'ina itu punya beberapa makna. Ra'ina dengan artian yaitu perhatikan kami, dengarkan kami. Ya, supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan itu tidak tergesa-gesa, supaya kami bisa perhatikan juga kondisi kami, itu ikhwah. Tapi orang kafir menggunakan kalimat ra'ina juga untuk memanggil Rasulullah. Tapi ra'ina dalam makna ra'in itu pengembala kami, pembantu kami. Atau orang Arab juga bisa mengartikan ra'ina itu wahai orang bodoh kami. Itu ikhwah, ya. Kan ada dua makna. Satu maknanya nggak ada masalah kan ketika diminta ya Rasul perhatikanlah kami. Tapi orang Yahudi menggunakan kalimat ini juga dengan tujuan mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya sama. Demikian, maka Allah melarang orang-orang mukmin mengatakan hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau tidak ada kejadian begini, boleh nggak mereka memanggil ra'ina? Boleh, karena artinya bagus. Demikian ikhwah. Tidak ada di sana celaan, tapi digunakan oleh orang Yahudi untuk mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digunakan oleh orang kafir untuk mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwah, ya, dari sini sebagian ulama mengambil simpulan kalau kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang tidak mengandung keburukan, itu kalimat lebih baik ketimbang ada kalimat-kalimat yang mengandung keburukan. Apa namanya yang mengandung makna ambigu? Apa? Ambigu. Nah, demikian. Gunakan kalimat-kalimat yang enggak ada ambigu, bisa satu makna saja. Artinya apabila makna kalimat itu ada alternatif bisa diartikan buruk, maka jangan gunakan kalimat ini. Demikian ikhwah. Jangan gunakan kalimat ini. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Itulah cara Islam, cara Allah Subhanahu wa taala, cara Rasulullah SAW untuk menutup hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dan kalau kita lihat ikhwah, kalau kita lihat semua yang diharamkan itu ditutup oleh Islam, dan semua jalur yang menuju pengharaman itu juga ditutup. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Ya. Mendekati perzinahan.
sebenarnya sih ikhwah, intinya kan perzinahannya ini sebenarnya. Ya, intinya perzinahan, haram hukumnya perzinahan. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan yang sangat buruk, jalan yang buruk. Karena perzinahan ini menyebabkan seorang itu tidak jelas nasabnya. Makanya para ulama kita menyebutkan salah satu goals daripada syariat kita yaitu menjaga keturunan, jelas nasabnya, siapa bapaknya. Demikian ikhwah. 3 minggu yang lalu ada yang nanya, Ustadz, sekitar 3 minggu lah, Ustadz, kenapa laki-laki boleh berpoligami sementara kami perempuan tidak boleh berpoliandri? Ini kan jawabannya sudah jelas ikhwah kan? Apa kira-kira jawabannya? Hah? Iya, kalau poligami jelas bapaknya. Jelas bapaknya. Artinya kalaupun seorang laki-laki punya 4 istri, jelas istri ini melahirkan bapaknya siapa? Si fulan, si A. Istri B, si B, jelas. Hanya induknya yang beda, emaknya yang beda. Tapi ketika itu terjadi pada perempuan, hamillah si perempuan. Ini yang punya bibit ini siapa? Si A, si B atau si C? Demikian ikhwah. Dahulu orang-orang jahiliyah sebelumnya, orang jahiliyah ya, mereka terkadang mereka beli hamba sahaya perempuan itu ya untuk bisnis, open BO mereka. Ya. Jadi siapa yang berminat silakan booking hamba sahaya perempuannya. Jadi ada masuk income lah dia, ada uang masuknya. Open BO lah dia, tapi nggak ada internet kan waktu itu kan. Kemudian ketika hamil lah si perempuan ini, ya si perempuan pelacur ini mengatakan ini bapaknya fulan, gitu. Diterima kan mereka? Diterima. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Kalau sekarang apa diterima? Nggak akan diterima, itu diterima. Demikian, apalagi anaknya laki-laki, ya. Apalagi anaknya laki-laki seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada masalah dengan Utbah bin lupa saya. Karena abangnya Sa'ad bin Abi Waqqas dia pernah melakukan hubungan terlarang dengan hamba sahaya, saya lupa nih Utbah bin apa gitu. Ya. Kemudian lahirlah anak ini. Kata Sa'ad bin Abu Waqqas, itu anak abangku. Tengoklah kemiripannya. Zam'ah. Ya Zum'ah punya hamba sahaya perempuan. Ya, dia menjadikan hamba sahaya ini sebagai bisnis. Pelanggannya abangnya Sa'ad bin Waqqas, kalau saya tidak silap namanya Utbah bin Abi Waqqas. Baik. Hasil daripada hubungan itu lahirlah si anak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, itu kan anak abangku, jadi keponakanku. Karena dia lakukan hubungan dengan si perempuan ini, si hamba sahaya si Zam'ah. Kata anaknya Zam'ah, itu adikku karena dia lahir dari hamba sahaya dari bapakku. Demikian ikhwah. Kemudian itulah pertengkaran mereka diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan al-waladu lil firash walil ahiri al hajar. Anak itu punya si pemilik kasur. Sementara si penzina hanya dapat batu, nggak dapat apa-apa. Artinya walaupun si hamba sahaya ini dia hamil dari hasil pelacuran, maka anaknya itu anak yang si pemilik si hamba sahaya. Demikian. Karena yang memiliki kasurnya siapa? Si Zum'ah radhiyallahu anhu. Zum'ah ya. Allah alam apa sempat masuk Islam apa tidak. Demikian ikhwah. Jadi misalnya nih apabila ada suami istri, misalnya istrinya berselingkuh, kemudian hamillah si istri, anaknya mirip selingkuhannya, hitamnya, keribunya misalnya. Ya. Sementara
suami resminya orangnya putih tinggi, sementara ini udah hitam legam, anaknya mirip selingkuhan. Dalam Islam ini punya siapa nih anak? Nisbatnya kepada siapa? Kepada suami yang resmi. Demikian ikhwah. Tapi kan ini ada syubhat, ya. Makanya Rasulullah ketika melihat anak ini kok miripnya mirip keluarganya Utbah, sementara hamba saya miripnya punya Zum'ah. Makanya Rasulullah mengatakan kepada istri beliau Sauda binti Zum'ah, ihtajibi minhu, hendaklah kamu pakai hijab dari anak ini. Kenapa? Memang secara resmi nisbatnya kepada ayahnya, berarti ini kan adik Saudah binti Zum'ah. Tapi karena mirip dengan keluarganya Sa'ad bin Waqqas, maka akhirnya syubhat, akhirnya berhijab. Itu ikhwah. Ya, artinya ini kenapa ini terjadi? Karena kerancuan daripada keturunan. Ya, makanya Islam nggak boleh semua perkara yang dapat merusak garis keturunan diharamkan. Makanya haram yang namanya bank sperma. Karena di barat ya itu ada bank sperma. Mungkin orang-orang yang pintar, cerdas itu diambil bibitnya, nanti disuntikkan pada seorang wanita gitu. Akhirnya kan yang seperti ini membuat tidak jelasnya siapa, ya, tidak jelasnya siapa bapak dan siapa bapaknya. Makanya dilarang keras dalam Islam yang namanya cloning. Karena kalau cloning itu ikhwah, cloning itu proses hamilnya seorang wanita dengan tanpa pernikahan, bahkan tidak dengan mengambil sel spermatozoa. Jadi dia diambil dari sel tubuh si perempuan itu sendiri. Itu bisa diambil dari payudaranya atau bisa diambil dari sumsum tulang belakangnya. Demikian ikhwah. Karena masing-masing laki-laki dan perempuan itu kan hanya memiliki 23 kromosom. Kalau sudah bercampur antara spermatozoa dengan ovum, ya, itu baru lengkap kromosomnya 46, dia bisa membelah. Yang seperti ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ternyata sel seperti itu ada dalam tubuh kita. Diambillah itu, diapakan mereka, bisa berkembang, akhirnya diletakkan dalam rahim. Jadilah dia anak, dan dia persis seperti ibunya, karena dua-dua semuanya dari ibunya. Kan beda kalau kalau dia diambil dari sel spermatozoa dengan ovum, ini kan sebahagian dari laki-laki, sebagian dari perempuan. Makanya penyatuan itu adanya kemiripan. Demikian ikhwah. Tapi ini kan sama total mirip semua sel dari si ibu. Jadi tanpa laki-laki. Dan itu pernah terjadi dan bisa walaupun banyak gagalnya, tapi pernah dilakukan di kambing. Itu ikhwah. Islam melarang keras yang seperti ini. Ya, Islam melarang keras yang seperti ini. Sama dengan proses bayi tabung. Bayi tabung itu kan ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu proses inseminasi sel spermatozoa dengan ovum di luar rahim. Di luar rahim, kemudian setelah dia berkembang, ya, maka diletakkanlah di rahim si perempuan. Makanya biasanya dokter ini mereka mengambil bukan satu sel, biasanya 5 sel. Satu diambil, yang 4 di freezer, di frozen. Mana tahu nanti gagal bisa dipakai lagi yang lain, yang 4-nya. Begitu ikhwah. Tapi para ulama menyebutkan dalam hal ini, pertama, dokternya harus dokter yang betul-betul amanah. Karena kalau dia yang penting jadi, kan sel-sel siapa jadi ambilnya nanti? Mana tahu kita kan? Ya kan? Aduh, sel suami ini nggak beres ini, gitu kan? Nggak bagus ini. Dia ambil sel orang, yang penting jadi kan? Demikian ikhwah. Ini kalau nggak amanah nggak bisa. Harus dokter yang amanah. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ada beberapa syarat yang ketat, sehingga dan sel itu harus dari suami yang sah. Demikian. Jadi jelas kalaupun terjadi pembuahan dan jadilah anak, jelas ini anak fulan. Itu ikhwah, proses inseminasi.
Ya, kalau nggak jelas nggak boleh, nggak boleh. Bahkan para ulama memperdebatkan apabila seorang suami diambil sel spermanya disatukan dengan ovum sel telur perempuan, yang sel perempuannya yang istri pertama kemudian diletakkan di rahim istri kedua. Ini pun nggak dibolehkan. Karena jadi bermasalah ibunya siapa? Apakah ibu itu yang melahirkan ataukah ibu yang punya telur? Ngerti kasusnya kan? Demikian ikhwah. Ya, antum bisa punya istri 2, jangan antum lah, marah pula istri antum. Si A punya istri 2. Udah, punya istri 2. Diambil, ini susah melahirkan misalnya 2 orang ini. Diambil sel sperma suami, diambil juga sel ovum si istri yang pertama, diletakkan di rahim istri kedua. Nah, ini kan bapaknya jelas. Tapi ibunya gimana? Itu ikhwah. Jadi benar-benar Islam itu ketat sekali, nggak bisa. Makanya nggak boleh, haram hukumnya seorang itu menisbatkan diri kepada seorang yang bukan ayahnya. Demikian ikhwah. Haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau menisbatkan jadi rancu dia. Rasulullah saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan Zaid bin Muhammad. Turun ayat ud'uuhum bi abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil dia dengan ayah mereka, ayah kandungnya loh. Huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau kalian enggak tahu siapa ayahnya, panggil dengan dia adalah saudara-saudara kalian. Jadi bukan dinisbatkan kepada kalian. Enggak boleh, ya. Kalau sekedar ayah angkat kemudian mengasuh segala macam, enggak ada masalah asalkan binnya bin ayah kandungnya. Demikian. Sekedar ngasuh enggak apa-apa. Anak angkat nggak apa-apa, silahkan. Tapi ingat, binnya harus bin ayah kandungnya. Kemudian, ya dia tidak dapat warisan dan itu bukan mahram. Harus tahu juga. Demikian. Kadang-kadang kan kalau kita mengadopsi anak sejak bayi, ya kan kita merasa dia seperti anak kita, ya kan? Dalam Islam ya nggak anak. Begitulah Islam sangat menjaga yang namanya garis keturunan. Demikian ikhwah. Bahkan nggak boleh sembarang menyusui, nggak boleh. Ya. Makanya kalau yang menyusui dia harus paham ini siapa anak yang disusui. Kadang-kadang kan mungkin istri kita punya anak bayi, kemudian adiknya punya anak bayi, adiknya nangis, bayi adiknya nangis, kemananya mamanya ini kok nggak ada, bayinya kejang-kejang, udah disusuin dengan dia. Padahal kalau ini dibiarkan, maka mereka yang sepupu ini jadi mahram jadinya. Kenapa? Karena jadi saudara susuan jadinya. Makanya nggak boleh main susu nggak boleh. Kalaupun mau nyusui, ingat, udah yang ini pernah saya susui 5 kali. Demikian. Karena kalau sudah seperti itu, berarti dia mahram bagi bagi anak-anak ibu yang menyusui tadi itu. Demikian ikhwah. Itulah dia. Begitulah cara Islam menjaga yang namanya nasab, sehingga zina itu dekat aja nggak boleh. Karena zina ini yang merusak nasab. Kalau dia zina nggak pakai keturunan, tetap ikhwah, ya. Tetap perzinahan itu bisa merusak nasab. Makanya baik apakah dia nanti pakai alat-alat kontrasepsi misalnya, tetap nggak boleh. Karena kalau dibolehkan, udah hancur nasab umat manusia. Seperti antum tahu nasab kambing antum? Nggak tahu kan? Tuh, mau ikut jadi kambing manusia. Demikian. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia, ya. Sehingga ikhwah, semua jalur yang menuju merusak, yang bisa merusak nasab ini diharamkan. Seperti berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Karena kalau berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, nanti bisa jatuh pada perzinahan. Ustadz, kami yakin nggak akan terjadi perzinahan. Gimana? Misalnya buat grup studi. Biasa kan dulu kalau SMA grup studi gitu kan. Dia dapat grup berdua aja, dia dengan perempuan sekelasnya. Berdualah membahas matematika di rumah. Besok di rumah saya ya, di kamar saya kita bahas matematika. Sulit kali ini masalah integral ini. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau itu dibahas kan berdua kan lebih fokus. Tahapan yang fokus nggak tahu juga.
Tapi begitu nggak dibolehkan. Kenapa? Karena masalahnya ini akan bisa membuka pintu perzinahan. Itu ikhwah, ya, nggak boleh. Kemudian apa lagi ikhwah? Seperti misalnya mengumbar pandangan. Karena yang panah asmara itu dari mana masuknya dari pertama? Hah? Dari pandangan kan? Apa bisa begitu antum nggak tahu siapa itu? Cinta kali diriku kepada dirinya. Yang mana nggak tahulah ada nun yang pojok di Irian Jaya saja. Nggak mungkin. Pasti dia pernah melihat. Ya, panah asmara itu dari sana datangnya. Panah asmara, ya, kemudian terpanahlah hatinya. Makanya orang jatuh cinta itu apa namanya? Logonya hati pakai panah. Yang mana anak-anak pakai pempes itu. Yang pakai sayap, dia pakai sayap. La haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kenapa? Karena memang dari situ bisa jatuh pada perzinahan. Demikian, salaman atau bersentuhan. Demikian. Misalnya antum duduk berdampingan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Sentuh-sentuh gitu kan. Demikian. Tengok, manis juga kan? Nah, tengok, udah masuk setannya. Manis kan katanya. Dekat-dekat lagi lah. Demikian. Itu bisa mengarah ke sana ikhwah, ya. Bisa mengarah ke sana. Lebih kurang demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi dalam masalah ini semua jalur yang menuju perzinahan diharamkan. Itu dia, diharamkan. Antum bertamu kepada seorang ke rumah perempuan yang nggak mahram, juga nggak dibolehkan, kecuali kalau ada mahramnya. Itu ikhwah, kecuali kalau ada mahramnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga masalah kesyirikan, ya. Demikian juga masalah kesyirikan. Semua yang menuju pada kesyirikan ditutup oleh Islam sebagai tindakan preventif atau saddu zara'i. Makanya dilarang seorang muslim itu terlalu menyanjung-nyanjung al-ghulu fis salihin, berlebihan dalam menyanjung orang yang soleh. Ya, semua kita senang dengan orang soleh, tapi ketika berlebihan melewati batas syariat, maka dia akan membuka pintu kesyirikan. Demikian ikhwah, seperti yang pernah kita bahas, seperti Lata itu merupakan berhala dalam bentuk apa kemarin? Kuburan, ya. Lata itu berhala dalam bentuk kuburan. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya orang-orang kufar Quraisy, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak meyakini si Lata Uzza Manat itu yang memberi rezeki. Ini yang harus kita garis bawahi ikhwah. Mereka tidak meyakini itu. Mereka meyakini yang berrezeki, mematikan, menghidupkan dan seterusnya itu semua Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terus kenapa mereka menyembah Lata Uzza Manat? Lata lah kita katakan. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka itu orang yang kotor, banyak dosa. Si Lata ini adalah orang soleh. Jadi kalau dia menyembah kepada si Lata, berdoa ke si Lata, harapannya Lata ini karena dia orang soleh dekat dengan Allah, dia yang menyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Ya. Jadi bukan mereka meyakini Lata itu yang punya wewenang, enggak. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan mana na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka kecuali kami ingin mereka lah yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Jadi mereka minta apapun, berdoa apapun kepada si Lata ini, bukan keyakinan mereka Lata itu yang bisa mengabulkan. Enggak, itu salah. Itu keyakinan enggak benar. Orang jahiliyah dahulu menyembahnya, kemudian harapannya Lata inilah yang ngasih tahu kepada Allah. Ya Allah, ini orang selalu nyembah saya, minta ke saya, ya Allah, kabulkanlah permintaannya. Itulah keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, sekarang orang-orang bukan tidak sedikit yang datang ke kuburan yang meyakini si kuburan itu yang bisa memberikan. Ini kan sudah lebih kufur dibandingkan orang musyrik terdahulu. Demikian. Buktinya wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishin lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka naik kapal, mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Mereka nggak peduli lagi apakah mereka kotor atau nggak kotor, langsung minta kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, tapi ketika mereka sudah diselamatkan ke daratan, idza musyrikun, mereka kembali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya. Dan yang paling banyak diatur terkait dengan kuburan, karena yang kuburan paling riskan ikhwah. Dari dulu sampai sekarang kuburan itu tempat yang sering terjadi kesyirikan di kalangan kaum muslimin. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Berapa banyak mereka itu tidak beriman kepada Allah tapi mereka itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kuburan nggak boleh kuburan ditinggikan, kemudian nggak boleh ditulis-tulis tuh kuburan, nggak boleh kuburan tuh dipasangkan lampu, nggak boleh sholat di kuburan, nggak boleh juga sholat menghadap kuburan, dan nggak boleh juga berdoa di kuburan. Maksudnya walaupun dia berdoa kepada Allah nggak boleh juga, sebagai tindakan preventif juga ikhwah. Demikian, karena meyakini kalau doa di situ makbul, oke lah, awalnya itulah dia. Itu saja sudah bid'ah. Kalau dilihat oleh anaknya, dilihat oleh generasinya, oh bapak itu doanya di kuburan si fulan, dikiranya nanti doanya mintanya ke penghuni kuburan. Jadi luar biasa Islam itu ikhwan, menjaga tauhid. Luar biasa. Nggak ada yang seperti ini. Tapi sayangnya kaum muslimin melanggar. Kode etik ini dianggar oleh mereka. Akhirnya terjadilah kesyirikan demi kesyirikan. Terjadi ikhwan. Mungkin kalau awalnya kita mikir, napalah, nggak apalah dibangun supaya bagus, rapi kuburan. Kan begitu ya. Supaya kuburan rapi daripada gundukan-gundukan tanah. Iya, kita katakan. Tapi nanti, apakah sekedar rapi? Nanti setelah 200 tahun kemudian, yang niat kita untuk merapikan kuburan dengan dibangun-bangun begitu, apakah begitu juga nanti yang disangkakan oleh generasi kita? Demikian ikhwah. Makanya ya tidak ada. Demikian ikhwah. Itulah dia bagaimana ketatnya Islam dalam apa namanya, membentengi tauhid ini. Jangan sampai ada jalur-jalur yang bisa merusak tauhid seorang muslim. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain ikhwah, yaitu seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menebang pohon Ridwan. Pohon Ridwan ini maksudnya pohon di mana tempat para sahabat berjanji setia. Ketika mendengar Utsman bin Affan didengar bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh oleh penduduk Mekah karena Rasulullah mengirim dia sebagai juru bicara. Ternyata tidak pulang hingga terdengarlah berita bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh. Kalau Utsman bin Affan utusan waktu itu dibunuh ikhwah, itu namanya nantang. Kalau kita punya utusan, kita kirim utusan itu dibunuh, itu nantang namanya. Nantang perang. Makanya Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang mau setia janji perang. Demikian, itu di bawah Syajaratul Ridwan. Sampai diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika orang-orang mukmin membaiat kamu di bawah sebuah pohon. Ini pohon ini kan kisah luar biasa ini ikhwah. Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an. Umar tebangnya. Ditebang oleh Umar bin Khattab. Kenapa ikhwah? Khawatir ini menjadi jalur menuju kesyirikan. Ini adalah sebuah situs sejarah, iya. Hanya sekedar situs sejarah. Apakah dengan kita menjaga situs sejarah kemudian lantas kita membiarkan orang-orang melakukan kesyirikan? Ya tidak bisa. Demikian ikhwah. Makanya di Saudi Arabia makam Rasul dijaga terus kan polisi kan? Dijaga. Atau yang apa namanya? Yang relawan makam Nabi Ibrahim itu dijaga ikhwah. Ada yang jaga itu. Ya, ada yang jaga, bukan polisi sih yang pakai jubah gitu kan. Dijaga. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa dijagain? Diciumin tuh makam. Tadinya kacanya itu terang loh, jadi blur dia. Mungkin kena jigong penduduk sedunia. Demikian dijaga. Gak jadi lari ke belakang dia. Gitu udah macam kucing-kucingan aja ya. Itulah susahnya. Ya, padahal kan nggak boleh dicium-cium. Itu kenapa kalau cium-cium itu kan kaca yang dibuat oleh negara Saudi Arabia. Nggak ada istimewanya dicium-cium. Yang dicium itu hanya Hajarul Aswad, nggak ada yang lain.
Demikian ikhwah. Kiswah Ka'bah nggak ada juga dicium-cium. Jadi kalau dicium dari digosokkan misalnya bibirnya di Ka'bah dari sampai lecet pun nggak ada keutamaannya. Yang dicium tuh hanya Hajarul Aswad. Itulah ikhwah sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menebang pohon ini, menebang. Ya, amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biqati syajarati allati buyi'a tahtaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqata'aha li anna an-nas kanu yadhhabuna fayusalluna tahtaha fa khafa alaihim al-fitnah. Umar bin Khattab memerintahkan agar pohon yang Nabi menerima baiat sahabat ya di bawahnya kemudian ditebang habis oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau melihat orang-orang mulai datang ke situ, kemudian sholat di situ. Kenapa kok jauh-jauh sholat di pohon itu? Ada apa rupanya istimewa pohon itu? Mungkin awalnya orang-orang mengingat sejarah. Inilah sejarah di sini para sahabat berbaiat pada Rasulullah SAW. Tapi lama kelamaan orang bukan hanya sekedar melihat, tapi sholat di situ jadinya. Seolah-olah di situ ada nilai ibadah khusus, nilai pahala khusus di sana. Umar bin Khattab ini nggak betul ini. Ini kalau dibiarkan, ya, kalau dibiarkan bakal masalah. Demikian ikhwah. Mau dijaga mungkin nggak ada yang bisa jaganya. Daripada macam-macam, tebang aja. Demikian ikhwah. Itulah dia. Tindakan preventif. Coba seandainya itu pohon sampai sekarang ada, gimana kira-kira? Waduh, luar biasa ikhwah. Sedangkan pohon beringin aja di kampung mana begitu bisa jadi tempat sesajian. Pohon yang sudah besar, yang sudah ratusan tahun. Apalagi kalau dia lewat ada suara. Oh, udahlah semakin mantap. Besok adalah pisang raja di situ. Itu ikhwah. Itulah mudah sekali masuk terjerumus pada kesyirikan. Itulah dia, dijaga oleh Islam. Ya, jaga oleh Islam. Makanya Rasulullah kalau lihat ada gelang-gelang, apa ini kata Rasulullah? Kan sebagaimana yang telah kita pelajari, apa ini? Minal wahinah ya Rasulullah, untuk menghilang sakit lemah. Inza'ha kata Rasulullah. Buang. Fa innahu la yaziduka illa wahinah. Sungguhnya enggak akan menambahmu kecuali semakin lemah. Fa in mutta apabila kamu mati, kamu masih pakai ini, maaflah tak abada. Kamu enggak akan pernah selamat selamanya. Suruh potong. Demikian ya, buang. Jadi apa saja bentuk-bentuk yang menuju kesyirikan, buang. Itu ikhwah. Itulah caranya, ya. Itulah caranya dalam menjaga tauhid kita. Itulah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Ada yang mau nanya silakan. Ada pertanyaan? Enggak ada? Halo. Insyaallah ya, tenang kali ya hari ini ya. Atau di 0813 silahkan. Kita lihat dulu. Ustadz, apa yang dimaksud dengan sholat menghadap kuburan? Apakah ketika kita sholat di masjid yang ada kuburannya termasuk? Kuburan, antum depannya kuburan, antum menghadap ke kuburan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Terus kalau di masjid itu ada kuburan, boleh nggak kita sholat di situ? Ya, kalau antum sholat di masjid tersebut tidak ada dindingnya, langsung ada kuburan depan itu, jelas nggak boleh. Kalau ada dindingnya bagaimana? Kalau ada dindingnya sementara tuh kuburan berada di areal masjid juga nggak boleh. Demikian. Sampai ada pemisah antara masjid dengan kuburan. Makanya ikhwah yang sebagaimana telah kita pelajari, ya, ada wakaf untuk masjid, ada wakaf untuk kuburan. Demikian. Apabila ini wakaf untuk kuburan, kemudian dibuat masjid, masjidnya dibongkar. Apabila ini wakaf untuk masjid, ada kuburan, kuburannya dipindah. Itu dia ikhwah. Jadi jangan dicampur-campur antara wakaf kuburan dengan wakaf masjid. Kalaupun dia berdampingan, buat pemisah, ada pagar khusus. Demikian. Kalau Imam Ahmad mengatakan pemisahnya harus ada jalan
antara wakaf kuburan dengan wakaf masjid. Kalau masjidnya berdinding harus ada dinding lagi harus ada pagar lagi untuk kuburan. Itu semua untuk antisipasi, ikhwah. Demikian, ikhwah. Ya, jadi itu kata Imam Ahmad. Intinya itu merupakan supaya memisahkan, supaya ke depan tidak terjadi macam-macam, tidak terjadi kesyirikan, ya, yang tidak kita sadari, ya, yang di luar prediksi kita. Demikian, ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Bagaimana kalau kita sholat jenazah di kuburan? Gimana, ikhwah? Boleh? Hah? Hah? Boleh? Apa dasarnya tuh boleh? Hah? Sudah wafat dulu baru disolatkan. Sudah dikuburkan. Iyalah, namanya jenazah. Masa nggak wafat dia, gimana? Oh, ya kuburkan. Menyolatkan jenazah tapi nggak wafat, ya gimana? Iya. Ya, kalau dia sudah dikebumikan boleh. Tapi kalau dia belum dikebumikan nggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan la tusalli ilal kubur. Janganlah kalian sholat di kubur. Nggak boleh, termasuk sholat jenazah. Kalau seandainya mayatnya masih belum dikubur, jadi dia nggak di kuburan sholatannya. Tapi kalau dia sudah dikubur, boleh, ya, walaupun sudah sekian hari, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Itu, ikhwah, ya. Ustadz, bagaimana hukum tukaran kado dengan budget yang sudah ditentukan? Tukaran kado dengan budget yang sudah ditentukan. Yuk kita tukaran kado yuk. Tapi 10.000 ya harganya, gitu. Gitu maksudnya. Tukaran kado. Permasalahannya ada larangannya. Apa sisi larangannya? Ada nggak kira-kira yang terlarang di situ? Ada nggak kira-kira? Ikhwah, konsepnya begini, kalau kita kado ini apa kata lain? Hadiah kan? Ya, kado ini kan hadiah. Pertama, ikhwah, Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian akan saling mencintai. Saling ini kan artinya berbalas. Ya, saling artinya berbalas. Tapi ingat, kita diperintahkan, dianjurkan untuk memberi hadiah dengan catatan tidak mengharap mendapatkan balasan. Itu dia. Tapi kalau yang diberi kado, yang diberi hadiah, dia mau membalas, ya bagus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah itu membalas kalau dia diberi hadiah. Demikian, ikhwah, dibalas hadiahnya. Makanya kan kalau kita di Indonesia ini kan punya kebiasaan, kalau kita kirim rantang ke sebelah tetangga kita, biasanya ada isinya biasanya, itu, ikhwah. Ya, walaupun balasannya tidak seperti yang diberi, itu, ikhwah. Dia ngasih kare, nanti yang di balasannya lepat 3. Itu. Ya, untung dia. Tapi kan kita bukan cari untung nih sekarang. Kan kita bukan cari untung sekarang ini. Tapi itu kebiasaan orang Indonesia, seperti harus ada yang dibalas. Tapi itu bukan sebuah kewajiban. Demikian, ikhwah. Ya, jadi kalau dia, yuk kita balas-balasan kado tapi harganya sekian ya, gitu. Ini berarti niat pemberian kadonya itu tidak benar. Karena memberi untuk berharap dibalas. Jadi, ikhwah, tahadu, saling memberi hadiah, itu saling itu natural dia. Yang mau balas, yang nggak balas juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya dibalas. Dan yang beri kado, ini saya kasih antum hadiah. Kalau antum balas, alhamdulillah, nggak dibalas nggak apa-apa. Tapi sebaiknya antum balas. Itu nggak seperti itu konsepnya, ya. Kata orang DPR, mekanismenya nggak seperti itu. Nah, demikian, ikhwah. Jadi ya tetap saja pilihkan beri, tidak mengharap balas. Tapi yang diberi disunahkan Rasulullah untuk membalas, sudah gitu dia. Jadi masing-masing itu punya dalil, punya aturan. Yang memberi hadiah ada aturan, yang mendapatkan hadiah ada aturan. Itu, ikhwah. Ya, masing-masing punya ketentuan. Jika imam salat kunut subuh, apakah kita makmum boleh menyelesaikan imam
untuk tidak mengangkat tangan untuk kunut. Allahu a'lam bissawab ikhwah. Ini pertanyaan sering ditanyakan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan begini ikhwah, ketika ditanyakan ini, kata beliau, tergantung dengan si makmum. Apabila makmum meyakini itu sebuah khilafiyah para ulama, maka dia wajib untuk mengangkat tangannya. Karena innama ju'ilal imam liu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Namun apabila makmumnya meyakini kunut subuh ya, bukan kunut nazilah. Kunut subuh itu bid'ah, maka dia tidak usah mengikuti. Itu ikhwah. Maka dia tidak usah mengikuti. Ini dia. Allahu a'lam bissawab. Antum mau pilih yang mana tuh? Kalau antum menganggap antum kunut subuh itu setelah antum lihat, teliti sendiri gimana kira-kira, sepertinya memang gak ada dalilnya, sudah berarti bid'ah. Udah antum gak usah mengangkat tangan. Tapi kalau memang khilafiyah kuat ini, sudah angkat tangan. Ustadz, gimana kalau kuburan ada dipasang batu nisan, apakah harus dibongkar? Bisa antum bongkar. Karena ikhwah, masalah kuburan itu bukan masalah antum dengan orang tua antum. Bukan hanya itu. Ingat, orang tua antum itu punya adik, punya kakak, punya abang. Disikutnya antum nanti. Kalau antum kata, ini kan ayah kami, adik kami. Ente belum lahir dia sudah jadi adik kami. Makanya masalah ini bukan masalah anak lagi. Ini sudah keluarga ikhwah. Keluarga. Demikian. Jadi ya, pandai-pandailah antum menyelesaikannya. Kalau kira-kira mudaratnya lebih besar, ya sudah, mau bilang apa lagi? Apalagi sampai dia jam. Paman antum bilang, kalau kau bongkar, awas, begitu. Mengancam sudah. Demikian. Jadi ya harus pandai-pandailah melihat situasinya. Oke Ustaz, bagaimana kalau diam-diam kita bongkar? Antum diam-diam bongkar, nanti paman antum diam-diam bangun lagi. Gimana jadinya? Antum sudah habis tenaga bongkar, dia habis biaya untuk bangun lagi. Demikian. Jadi dalam masalah ini, masalahnya cukup cukup banyak yang terkait. Makanya harus pandai-pandai untuk melaksanakannya. Apalagi yang sudah ada, ya, apalagi yang sudah ada. Ada seorang, dia setelah mendengar hadis ini, kuburan ayahnya berkain keramik. Jadi sebagai tindakan awal dia, dipecahkannya keramik satu-satu. Udah 2 keramiknya pecah gitu kan. Tapi udah prosesnya 3 tahun sudah nggak pecah-pecah juga. Masalahnya ya gitu, ya. Ini siapa pula mecahin keramik begitu. Jadi untuk melaksanakan sunnah ini harus antum pertimbangkan masalah dan mudorot. Demikian. Antum misalnya, antum ini kan bakal mati semua nih kan? Ada yang dekat, ada yang lama. Ada yang mau dekat? Udah. Kalau antum khawatir nanti kuburan antum akan dibangun segala macam, maka boleh wasiat. Karena orang Indonesia kalau ada wasiat takut kualat. Ya. Kalau saya meninggal, tolong jangan misalnya dibangun, tidak dibuat nama. Itu dia. Buatlah kuburan saya seperti kuburan Raja Abdullah. Wah. Sama kan dengan Raja Abdullah, supaya gak naik dikit dia ke ceritanya. Demikian ikhwah. Boleh kalau antum khawatir, ya boleh, supaya bisa dilaksanakan. Kalau juga tidak, ya mau gimana lagi. Lah dia. Kalau antum mengandalkan istri, ya istri seberapalah kekuatan dia menghadapi keluarga suami. Itulah dia. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, bagaimana hukum hanya menyusun batu pada pinggiran kuburan agar tanah kuburan tidak rata dengan tanah? Insya Allah bolehlah kalau sedar susun-susun itu kan. Paling berapa batu bata itu? Gak sampai sejengkal ya. Bolehlah insya Allah ya, sebagai batas aja. Itu kan gak dibangun namanya. Ya, batu-batu untuk batas. Insya Allah gak apa-apa. Dan Imam Syafi'i mengatakan dibenci kalau diambil tanah selain tanah kuburan yang digali itu. Itu dia. Kalaupun ada tambahan jangan lebih daripada sejengkal kata beliau.
Ada yang mau langsung? Ya. Bolehkah membongkar pagar masjid kalau dianggap pagar itu banyak mudaratnya? Apa misalnya mudaratnya? Nggak bisa parkir misalnya sempit. Nggak bisa parkir. Parkir itu untuk maslahat masjid atau untuk maslahat masyarakat? Masjid. Dan masyarakat juga. Ikhwah, kan masjid ini ada arealnya. Masjid ada arealnya, ada luas tanah yang digunakan untuk masjid. Tip. Ini kan ada yang penanggung jawab. Demikian. Dan masjid itu kan dibangun untuk maslahat masyarakat. Tip. Kalau dibongkar ini pagarnya, kemudian akan bermasalah untuk masjid, mungkin tidak aman segala macam. Maka itu kembali kepada kebijakan yang penanggung jawab masjid, nazirnya. Demikian, penanggung jawabnya, mana yang lebih baik. Tapi kalau masyarakat di sana juga tidak ada masalah, kenaziran melihat sebaiknya nggak usah pakai pagar misalnya, karena akan lebih bermanfaat untuk masyarakat, dan sepakat masyarakat ya nggak apa-apa. Demikian. Tapi ingat, batas itu tetap ada. Batas masjid wakaf itu tetap ada supaya nggak terambil. Karena kalau kita ini kan tanah kita, setelah tanah kita pasti tanah orang, pasti ada yang punya. Nggak ada di Medan ini di saya mencirim ini tanah nggak ada yang punya, ini nggak ada ceritanya itu. Sudah 30 tahun nggak ada yang orangnya. Jangan cerita itu ada orang yang punya. Nggak ada yang tanah itu tanah tak bertuan. Demikian, nggak ada. Sedangkan tanah HGO itu aja ikhwah, ada yang punya. Demikian. Itulah jadi dalam masalah ini. Itu terkait terkait dengan masyarakat setempat, dengan pengelola masjid. Jika memang itu dibutuhkan masyarakat dan disetujui oleh penanggung jawab masjid, silakan. Tapi ingat, harus tetap batas masjid itu jangan sampai terambil. Ya, terambil untuk karena itu kan wakaf per orang, bahwa seorang kepada orang suatu masyarakat untuk digunakan untuk masjid. Demikian. Kira-kira gimana? Tidak nyaman. Tidak nyaman untuk parkir. Parkir jamaah masjid. Kalau dibongkar ada mudaratnya nggak untuk masyarakat sebelahnya, untuk tetangga sebelahnya? Tidak ada, kan berbatasan dengan jalan. Jadi kondisinya setelah dipagar itu membuat bermasalah. Gitu. Jalan jadi sempit. Tempat parkirnya jadi sempit. Jalan pun lebih bagus dia tidak dipagar. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang maslahat itu menurut yang bertanggung jawab, yayasan yang bertanggung jawab dianggap itu sebuah kebijakan, ya suatu hal yang baik, nggak apa-apa, bongkar aja. Kalau dibongkar ada mudaratnya nggak? Sepertinya, jangan sepertinya. Itu pagar dibangun dari kaum muslimin, jangan pakai sepertinya, harus pertimbangan yang jelas. Lebih banyak manfaatnya dibongkar. Gitu. Kalau maslahatnya, tapi jangan sepertinya ya, memang sudah pertimbangan jelas dengan hasil musyawarah, jangan nggak usah pakai sepertinya karena itu bahaya, karena sudah masuk uang kaum muslimin di pagar itu. Demikian. Kalau sudah memang maslahatnya lebih besar, silakan, tidak apa-apa insyaallah. Apakah wajib hukumnya menghadiri undangan pernikahan orang kafir? Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, mengenai undangan orang kafir, salah satu mengenai kewajiban memenuhi undangan diantaranya yaitu dia bukan orang kafir. Kalau dia orang kafir maka tidak wajib, karena di situ memenuhi undangan pernikahan itu hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kafir itu muslim nggak? Ragu antum, kafir nggak muslim, masih mikir-mikir lagi. Kafir nggak muslim, mana ada muslim yang kafir? Mana orang kafir muslim? Demikian. Jadi kalau orang kafir yang ngundang, ya berarti nggak wajib. Itu dia. Allahu a'lam.
Ustadz, seorang telah menikah lalu wanita tersebut diberi ayahnya kepada wali, diberikan ayahnya kepada wali karena wanita tersebut dari hasil yang tidak baik. Apakah pernikahannya sah Ustadz? Lalu apabila meninggal binnya siapa Ustadz? Izin. Ikhwah, wanita itu kalau memang hasil perzinahan, ya bapak biologisnya tidak punya hak untuk itu. Tidak punya hak untuk mewalikan karena dia bukan wali. Jadi bagaimana? Ya dia harus serahkan kepada wali hakim. P3NTR kalau sekarang. Demikian ikhwah. Dan dia harus beritahu kepada anak tersebut bahwasanya dia anak haram. Gimana kira-kira? Nak, maaf nak, kau itu anak haram. Makruh pun tidak, haram dia. Demikian. Jadi gimana jadinya? Ya mau gimana? Ya maafkanlah kami nak, mama dan bapak lu khilaf. Demikian. Adik khilaf yang kedua. Demikian. Jadi ya dia nggak boleh menikahkan anaknya. Karena itu bukan anaknya sebenarnya. Karena penisbatan ikhwah kepada sang ayah itu dua. Pertama hasil pernikahan yang sah, kedua itu bibit dia. Itulah dia. Itu baru sah dia dikatakan ayah kandung. Kalau ibu kandung satu syaratnya, in ummahatuhum illallai waladanahum. Sesungguhnya ibu kalian adalah yang melahirkan kalian, baik dia hamil dari yang halal maupun dari yang haram, tetap dia ibu kandung. Tapi kalau ayah itu dua syaratnya, ya bukan hanya mengandalkan bibit, tapi dia harus pernikahan yang sah dan di situ dia letakkan bibitnya, dialah dia. Jadi yang dikatakan ayah kandung ini adalah yang membuat si ibu hamil, itulah ayah kandung setelah pernikahan yang sah. Itu ikhwah. Dan jelas dia memang. Ya, itu dikatakan ayah kandung. Ataupun yang lain itu ayah-ayah angkat segala macam itu ayah-ayahan itu. Ayah ece-ece. Bukan ayah betulan. Demikian. Tidak ada hukumnya. Mereka tetap bukan mahram, tidak diwariskan, tidak mewarisi. Apakah pernikahannya sah Ustadz? Lalu apabila meninggal bin siapa? Ya nggak ada binnya, bin siapa-siapa lagi. Kalau apa dalam buku Minhajul Muslim sebutkan binnya bin Abdullah gitu aja, nggak jelas siapa Abdullahnya. Yang nggak ada binnya dia. Kalau dia mau bin ayahnya, bin mamanya. Ini nggak boleh nih sebutkan brand ini. Ikhwah, sombong itu bukan memakai pakaian yang bagus, keliru. Rasulullah pernah ditanya, kan Rasulullah katakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tak masuk surga yang barang siapa di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar darah. Kemudian Rasulullah salah seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu ayyakuna na'lu hasanan wa thiyabu hasanan. Bagaimana kalau seorang itu suka dia kalau sepatunya bagus dan bajunya bagus. Maksudnya apakah ini termasuk sombong? Kata Rasulullah, enggak. Orang yang suka pakaian bagus, suka pakaian mahal misalnya, ya, itu tidak termasuk sombong. Sombong itu kata Rasulullah, al-kibru ghamtun nas wa batrul haq. Jadi dikatakan sombong itu merendahkan orang dan menolak kebenaran. Demikian ikhwah. Jadi ada orang yang membeli pakaian mahal bukan karena sombong, bukan karena tren, bukan karena ingin menunjukkan pakaian saya mahal, enggak, tapi karena nyaman. Demikian. Ini sebagai kasus ya. Saya beli kaos, baju kaos di marketplace lah, ya, murah, 30.000. Saya beli 2, murah ini, bagus. Ternyata dipakai, ya itu bagus, 30.000. Jadi 3 hari yang lalu ada yang ngasih hadiah baju, kaos juga ikhwah. Kok enak dipakai?
ternyata harganya 299.000. Demikian, sama-sama baju dalam, tapi ini kok enak dipakai ya gitu. Ya, ada harga, ada kualitas. Makanya kenapa orang-orang yang punya duit dia beli yang mahal? Karena apa ikhwah? Karena nyaman. Jam-jam yang 30.000 itu sebulan lepas talinya lah, tanggal jarumnya lah. Gitu. Kenapa? Karena nggak nyaman ikhwah. Makanya dia beli, tapi dia punya duit. Demikian. Antum yang nggak punya duit, yang beli jam yang 35.000, udah jangan sirik dengan dia. Sok kali sombong. Belum tentu sombong dia. Tentu sombong. Dia punya duit beli yang mahal. Dia sudah rasakan punya beli yang murah-murah itu. Beli Swallow 3 kali pakai dicuri orang. Demikian, karena semua mirip gitu kan. Beli yang mahalnya sekalian, nggak dicuri-curi orang. Kenapa? Karena beda sendiri dia. Itu ikhwah. Jadi tidak harus orang yang beli mahal itu lantas dikarenakan sombong. Walaupun bisa sombong. Itu dia. Pakai jubah mahal. Ibu-ibu kan banyak ikhwah. Kalau jubah mereka itu kan bisa mahal-mahal, bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa 10 juta. Demikian. Bahkan ada yang fanatik dengan satu brand. Bahkan sampai ada yang punya brand ini punya komunitas pengajian ikhwah. Yang khusus dia pakai hanya brand dia. Kan luar biasa di Jakarta itu. Demikian ikhwah, yang kok lain mereknya gitu. Kalian mereknya. Makanya kan emak-emak kalau punya merek di mana sekarang letak mereknya? Antum melihat nggak? Di mana? Sini. Di sini satu. Demikian. Supaya kalau gini nampak brand. Nah, gitu. Kalau dulu orang kalau merek kan ini di belakang kerah kan? Nggak zamannya ikhwah. Sini sekarang. Itu dulu, sekarang udah gini. Nah, demikian, ya. Nah, sama tengok. Kalau yang tuh mereknya tuh, mereknya itu berarti orang lama punya. Yang nggak ada merek depan lama punya. Oh ya, lama punya ini. Demikian ikhwah, nggak ada masalah selama dia tidak merendahkan orang. Itu ikhwah. Aduh, yang baju-baju murah sanalah, tolonglah jauh-jauh sedikit. Merendahkan nggak boleh. Demikian. Jadi boleh saja, kecuali kalau kelewat. Misalnya ibu-ibu beli tas, antum pernah tahu nggak tas harga 25 miliar? Saya awal tahu tas itu, saya tanya, memang bisa masuk apa dalam itu? Ya ternyata ya buku-buku biasa. Demikian. Saya pernah lihat tas mahal, apalah bedanya? Itu juganya. Pertama sekali saya tahu ada sepeda dayung itu 150 juta. Pertama kali. Karena setahu saya di Sukarame pun itu banyak jualannya 250.000. Saya beli sepeda balap dulu itu tahun 86. Itu 250.000, 400. Itu nggak sampai sejuta. Tapi 150 juta. Hah? Terkejut. Ini sudah satu kapling tanah saya mencirim itu. Itu gimana dayungnya apa? Set tebing tinggi, set siantar. Sampai itu ekspektasi saya kepada yang punya. Kan dia punya ada sepeda gunung, ada sepeda sawah, nggak tahu lah. Ya itu harganya rata-rata mahal-mahal ikhwah. Dia cerita pula, ini Ustadz, batangnya aja ini 90 juta. Pedalnya 15 juta. Lingkarnya, wow gitu-gitu. Padahal kita kalau beli pedalnya itu kan murah, paling 25.000. Ini kok 25 juta, begitu ikhwah. Dan memang ada peminatnya. Itu dia, batang karbon katanya, murah tapi kuat. Itu ikhwah. Tapi memang nggak masuk logika saya ke waktu itu. Kok ada sepeda 90 juta? Itu kan seperti Agya sudah. Mobil Agya. Kok ada ya? Demikian. Sampai itu apa sekali? Set tebing tinggi, set siantar, set balige. Ternyata nggak juga. Itulah dia. Bagi mereka yang punya pitih, pulus, nggak ada masalah. Bagi antum terkejut, mikir mendingan saya beli tanah dibanding beli sepeda, kan gitu kan kalau antum. Kalau antum ada duit 150 juta, beli apa? Antum lah, beli apa? Beli sepeda. Beli mobil. Demikian, karena kita kelompok yang kiri-kiri. Gak terpikir beli sepeda 50 juta ngapain kan gitu. Nah, tapi ya jangan iri. Ih, gaya kali sepeda. Jangan begitu. Dia punya pitih, masalahnya nggak ada masalah. Demikian. Kalau antum sudah sampai peringkat dia, antum akan berpikir dengan pemikiran yang sama. Itu dia. Ya, ya.
Semoga demikian ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Udah lah ya. Ya, demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jami'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.